Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau sedikit mendiskusikan persoalan peran ayah, peran ayah yang berhubungan dengan waktu. Nah, kenapa kita membicarakan soal ayah? Alhamdulillah ini adalah tahun yang ke-25 saya Allah amanahkan untuk lebih banyak konsentrasi di persoalan keayahan. Kenapa penting soal ayah? Salah satu persoalan paling besar di negara kita ini adalah persoalan peran ayah. Saya bantulah beberapa lembaga negara, saya bantu di lembaga negara yang berhubungan dengan korupsi, dengan narkoba dan beberapa kementerian. Salah satu hasil penelitian kami itu kenapa banyak orang korupsi di Indonesia. Kenapa banyak bandar-bandar narkoba itu punya punya semacam delivery man gitu bagi bawahannya itu anak-anak muda gitu, bukan karena anak-anak muda itu kenapa loyal pada para bandar itu bukan karena persoalan mereka butuh uang gitu, tetapi anak-anak muda ini dapat sosok ayah dari bandar ini. Teman-teman dan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasil akhir dari tahun-tahun setelah tidak ada borderless-nya batas ketika medsos ini masuk, Bapak dan Ibu, semuanya hampir, kalau saya menyebutkannya itu kapal pengasuhan kita kepada anak-anak kita hampir karam gitu, terutama bagi kita yang bekerja dari pagi sampai sore sampai malam. Seperti yang teman-teman ketahui juga, teman-teman bekerja di media, dari media kita dapat kabar bahwa posisi Indonesia ini di dunia ini, posisi anak-anak laki-laki yang berusia sekitar 15-16 sampai umur 20 tahun, anak laki-laki yang punya kecenderungan kepada sejenisnya itu posisinya 10 besar di dunia. Jadi anak-anak laki-laki kita yang kita tinggal di rumah itu, teman-teman, Bapak dan Ibu, itu punya kecenderungan untuk kenapa dia punya kecenderungan kepada sesama jenisnya? Ada salah satu penyebabnya, banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah ketika anak laki-laki kita, khususnya di umur 9 sampai umur 15 tahun, itu adalah seperti yang Bapak Ibu ketahui, itu umur di mana anak laki-laki dan perempuan kita wajib diajarkan akil baligh. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, akil baligh itu kan programnya cuma 2. Laki-laki kan anak laki-laki dan perempuan kan anak perempuan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maka Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa la Ibrahim wa la Imran. Punya anak laki-laki dan perempuan di usia 9 sampai umur 15 tahun sampai umur 20 tahun, ngurusnya bedain ngurus laki-laki dan ngurus perempuan. Gitu Bapak Ibu ya. Ngurusnya anak laki-laki contoh kepada keluarga ayahanda Ibrahim. Gitu Bapak. Ngurus anak perempuan contohnya kepada keluarga ayahanda Imran. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, berkhianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di umur 9 15 tahun sampai 9 20 tahun. Kalau kita ngurus laki-laki dan perempuan, kita asal saja gitu loh Bapak Ibu ya. Karena panduannya dari Allah sudah selesai, ya. Sama seperti ibu dan bapak yang bekerja dari hampir setiap pagi sampai sore sampai malam. Kalau kita mengurus anak-anak itu, bapak-bapak dan ibu yakinkan bahwa anak itu milik siapa? Miliknya Allah apa milik kita? Miliknya Allah. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kalau anak milik Allah berarti ngurusnya harus sesuai dengan keinginan sang pemilik. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Nah, kenapa harus sesuai dengan sang pemilik? Kalau begitu, ngurus anak di usia 0 sampai 7 tahun, 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun, 21 tahun sampai ke atas, harusnya tidak harus kita lihat dulu seperti apa keinginan ahli parenting. Kan bukan itu. Bukan itu ya Bapak Ibu ya? Seperti apa keinginan ustadz, kan bukan itu. Tapi kalau kita punya anak? Seperti apa keinginan sang pemilik, karena sang pemilik dari anak itu adalah Allah. Berarti kalau kita punya anak, ngurusnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau kita nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai sang pemilik, ada musibah yang paling besar, Pak. Yang Bapak Ibu yang pasti seperti saya mengalaminya. Apa itu? Ketika kita tidak mendidik anak kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, satu yang terjadi adalah Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Kalau Allah cabut keberkahan itu, Bapak Ibu nanti dalam tanda petik ya, maaf ya Bapak Ibu, ini nasihat buat saya. Kita menjadi orang tua bangkrut nanti di yaumul hisab, kata para ulama. Orang tua bangkrut itu seperti apa?
orang tua yang nanti dia menghisab, ditanya sama Allah pertanggungjawabannya. Allah tanya, anakmu di usia 0-7 tahun seperti apa kamu ngurusnya? Gitu Bapak Ibu ya. Anakmu di usia 0-7 tahun, apa pendengaran yang kamu berikan kepada anakmu? Gitu. Kalau kita jawabnya asal-asalan gitu Bapak Ibu ya, dan kita menurut ahli parenting ini nggak bisa. Apa yang terjadi? Kita nanti akan nyesel. Kata para ulama, nanti itu ada orang tua yang melihat itu berbaris, itu dia berbaris panjang. Nah di depannya itu ada tulisan orang tua, barisan orang tua bangkrut. Apa itu orang tua bangkrut? Yang sehari-hari merasa habis-habisan di dunia, kerja pagi sampai pulang sampai malam gitu. Untuk siapa? Untuk anak saya gitu. Padahal itu bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan orang tua yang bangkrut. Nah, oleh sebab itulah ayah dan bunda, kita sepakat betul sebagai seorang muslim kalau dalam tarbiyatul auladul islamiyah itu mendidik anak dalam Islam harus dulu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah, ayah bunda? 0-7 tahun, salah satunya adalah kurikulumnya Allah sebutkan coba atur anaknya sesuai dengan An-Nahl 78. Gitu kan Bapak Ibu ya? Kalau kita punya anak 0-7 tahun, lihatlah An-Nahl 78 yang Allah sebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'a, engkau enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah titip 3 amanah di usia 0-7 tahun. Apa itu ayah? Bunda? Wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Apa itu bunda? Yang harus kita kerjakan punya anak 0-7 tahun cuma 3. Kurikulumnya cuma 3. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu, jaga hati anakmu. Pekerjaan cuma kita 0-7 tahun cuma 3 itu ayah dan bunda. Itulah sebabnya kenapa bunda, kalau bunda yang bekerja, bunda berusaha betul punya anak 0-7 tahun, perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena itulah pendengaran yang terbaik buat anak kita. Ayah yang punya anak 0-7 tahun, ayah yang bekerja pagi sampai malam, punya anak 0-7 tahun, secapek apapun sampaikanlah tilawah mau 1 ayat, mau 2 ayat, 3 ayat nggak ada masalah. Karena itulah amanah pendengaran yang sangat baik. Gitu kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak mengerjakan itu kita akan bangkrut gitu bunda. Ayah punya anak 0-7 tahun, nanti ditanya sama Allah, kamu ngurus anak sesuai dengan apa? Kan ini miliknya Allah, bukan milik yayasan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bukan milik orang tua, bukan milik sekolah, bukan, tapi miliknya Allah. Kalau begitu Allah akan tanya, kamu atur sesuai nggak dengan apa yang aku inginkan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini hubungannya dengan persoalan ayah ya. Kalau 0-7 tahun itu memang lebih banyaknya kalau kita melihat dari tarbiyatul auladul islamiyah itu pendidikan anak dalam Islam, 0-7 tahun itu memang ibu yang lebih banyak ya. Banyak sekali tanggung jawab itu nanti akan ditanya ke ibu ya. Karena di umur 0-7 tahun itu fitrahnya anak itu sangat banyak irisannya dengan ibu. Gitu ya. Nah nanti muncullah anak kita ketika di usia 9 sampai umur 15 tahun sampai umur sekitar 19-20 tahun, itu personal in charge-nya itu ayah. Apa sebabnya personal in charge-nya ayah? Kita ngelihat kalau punya anak 9 sampai 15 tahun sampai 16-17 tahun, cara terbaik mengurus anak laki-laki dan perempuan itu ada di Asy-Syafat 102. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi aturannya udah ada tuh. 0-7 tahun ada di anak. 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun ada di Asy-Syafat 102. Metodenya seperti Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail. Itu pendidikan anak remaja terbaik di dunia. Jadi kalau begitu siapa orang yang bertanggung jawab mengurus anak di usia 9 sampai umur 15, 16 sampai umur 18 tahun? Saya, ayah memang. Gitu Bapak Ibu. Nanti ayah Irwan gimana, saya bekerja nggak apa-apa. Anak di usia 9 sampai umur 15-20 tahun itu yang dia inginkan adalah bukan ayah yang hadir setiap saat, tapi ayah yang hadir pada saat yang tepat. Gitu loh Bapak Ibu. Nah saat yang tepat itu apa Bapak Ibu? Nanti kita diskusikan. Saat yang tepat itu contohnya adalah ayahnya memimpin program akil balik di usia 9 sampai umur 20 tahun. Apa contohnya akil balik itu Bapak Ibu? Anak laki-laki, laki-lakikan, anak perempuan, perempuankan. Apa contohnya anak laki-laki dilaki-lakikan? Nanti kita akan diskusikan. Ada nanti anak laki-laki kita di usia 21 tahun, 23 tahun ke atas, kita pastikan ada 7 laki-laki kata Rasulullah SAW yang harus ada di dalam diri anak laki-laki kita. Berarti kita sukses tuh Bapak Ibu. Saya ambil contoh apa fitrah. Misalnya gini, anak laki-laki kita nanti pastikan di usia 21 tahun ke atas ada fitrah namanya fitrah Abdullah. Fitrah Abdullah itu adalah fitrah yang anak laki-laki kita kelak kemudian hari
menjadi manajer, dia menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Kalau orang bilang, wah hebat sekali Bapak, dia akan menjawab dengan spontan, bukan karena saya, tapi karena Allah. Itu namanya fitrah Abdullah, gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau anak laki-laki kita nanti pengen punya fitrah Abdullah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kalau memujinya itu jangan sampai lupa kalimat kecil ini, kalimat pendek ini. Misalnya gini, anak ibu, anak bapak usia 0 sampai 7 tahun. Dia bilang, "Bun, ayah, aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai." Gimana tuntunannya kalau memuji anak laki-laki supaya kelak kemudian hari dia menjadi Abdullah? Kan ibu bapak akan bilang gini ya, "Ya Allah, hebat banget anak ayah, hebat banget anak bunda, hebat mewarnai, koma atas izin Allah." Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita menyebutnya atas izin Allah? Karena sejak dari kecil target kita adalah kalau dia besar dia jadi Abdullah kelak kemudian hari, gitu benar? Gitu ya. Kenapa ibu memujinya selalu ada izin Allah, terutama di usia 0 sampai 7 tahun. Ya, ayo Bunda ya. Nah, kenapa di usia 0 sampai 7 tahun? Karena mudah-mudahan ibu dan bapak sepakat bahwa usia paling hebat itu sepanjang hidup manusia itu, yang paling hebat itu adanya di umur 0-15 tahun. Itulah sebabnya kenapa kita nggak main-main dengan anak 0-15 tahun. Sepanjang 0-15 tahun, mana lagi usia yang terbaik adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Itu usia paling baik sepanjang hidup manusia. Nah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di media pasti mendengar ada orang di barat sana diberikan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu adalah penelitiannya sederhana. Apa penelitiannya? Menyebutkan bahwa negara ini hebat atau tidak itu bukan tergantung dari lulusan perguruan tinggi mana. Tapi negara ini hebat atau tidak, negara ini akan aman atau tidak, itu tergantung seperti apa guru PAUD dan TK-nya, gitu loh Bapak Ibu. Negara ini hebat atau tidak tergantung seperti apa kita ketika kita punya anak 0 sampai 7 tahun. Apakah di usia 0 sampai 7 tahun Bapak dan Ibunya menjaga yang 3 tadi atau tidak, gitu Bapak Ibu. Apa yang 3 tadi, Ayah? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Gitu ya Bunda ya. Nah, baik. Nanti Bapak dan Ibu yang berkah Subhanahu wa taala di usia lepas dari usia, nah saya kembali lagi kepada usia 9 sampai 15 tahun, 16 tahun. Inilah persoalan yang tadi disebutkan oleh Kang Agus. Kenapa banyak sekali sekarang kita jumpai, karena pekerjaan saya memang hubungannya yang tadi itu Bapak Ibu ya, ke anak laki-laki yang terjerembab, anak perempuan yang terjerembab itu. Sebenarnya itu data yang di atas, di puncak es, gunung es aja Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat data yang undercovernya, kita bisa nangis seharian Pak, melihat kondisi anak-anak kita sekarang. Gitu ya, Anda ya. Nah, apa sebabnya kemudian BKKBN menyebutkan bahwa anak perempuan Indonesia hampir sama kejadiannya dengan anak laki-laki di Indonesia yang umur 16 sampai umur 19-20 tahun. Anak perempuan, kata BKKBN, penelitian resmi BKKBN, anak perempuan Indonesia yang umur 16 sampai sekitar 20 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu jumlahnya berapa ya Bunda? 63%. 63%. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada sekitar 100 anak perempuan kita yang usianya 16 sampai 20 tahun, itu ada sekitar 60 anak perempuan kita yang, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, punten ya, yang sudah melakukan hubungan suami istri. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah saya. Karena ketidakhadiran seorang laki-laki ketika di usia 0 sampai 7 tahun, laki-laki ini tidak mendukung istrinya menghebatkan anaknya. Ketika di usia 9 sampai umur 15 tahun, laki-laki ini tidak melatihkan akil balik ke anaknya. Jadi apa akil balik tadi apa Bapak Ibu? Anak laki-laki dilaki-lakikan, anak perempuan diperempuan. Saya ketika anak perempuan, saya tidak memperempuankan anak perempuan di usia, anak perempuan saya di usia 9 sampai umur 15 tahun sampai 20 tahun. Apa contohnya Bapak Ibu? Ketika saya mengurus anak perempuan, saya nggak ngerti Pak. Saya yang tahu hanya cari uang aja, cari uang, kasih makan. Saya nggak ngerti bahwa mengurus anak perempuan itu, kata Rasulullah SAW, ajarkan, latihkan 4 perempuan dunia dan akhirat kepada anak perempuanmu. Gitu ya Pak ya. Siapa 4 perempuan itu? Kalau kita punya anak perempuan, kenalkan dan latihkan. 1, Bunda Maryam binti Imran. Yang kedua Bunda Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Yang keempat Bunda Asiyah binti Muzahim. Jadi punya anak perempuan, urusan kita cuma 4 ini ayah Bunda. Kalau dia di usia 0 sampai 7 tahun, jangan sampai anak perempuan kita nggak diceritakan 4 perempuan ini. Ini perintah Rasulullah, bukan perintah saya. Gitu loh Pak Ibu. Kalau anak kita umur 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun, jangan sampai nggak mempraktekkan keterampilan kehebatan 4 bunda ini. Gitu ya Bunda ya.
Nah, itulah sebabnya, salah satu penyebabnya ayah bunda, kenapa anak perempuan kita gampang banget nyerahin segala sesuatu yang berharga kepada orang lain gitu Bapak Ibu ya. Apa sebab? Salah satu sebabnya kita nggak melatihkan ada kehebatan empat perempuan ini. Kita nggak melatihkan kepada anak perempuan kita tentang ifa, tentang rasa malu gitu ayah bunda ya. Terutama di usia 9 sampai umur 15 tahun, 16 tahun. Ayah bunda ya. Nah, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ke judul kita ini yang lebih spesifik kepada ayah, kepada saya terutama. Nah, terutama nanti kita akan lihat kenapa istilahnya di dalam pengasuhan itu ayah itu tidak boleh memberikan waktu luang. Kalau waktu luang itu waktu sisa, itu Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya di dalam pengasuhan dalam Islam itu ayah itu meluangkan waktu, gitu ayah bunda. Kalau meluangkan waktu itu ayahnya menyengajaknya, gitu loh Bapak Ibu. Sengaja benar, memang dibikin agendanya, gitu ayah bunda. Misalnya gini, kalau saya memberikan waktu luang kepada anak saya pulang, saya nggak capek, ada waktu kosong, saya sama anak saya, itu waktu luang. Tapi kalau meluangkan waktu, saya memang mengagendakan, punya anak 3 misalnya, saya agendakan memang satu hari itu saya harus ada waktu dengan anak saya 3 orang ini. Itu namanya meluangkan waktu. Gitu ya bunda ya. Nah, baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, menghindari kenapa kita harus ayah meluangkan waktu, gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat waktu kapan saja. Nanti Rasulullah akan mencontohkan kepada kita kapan saja ayah, kapan waktunya yang terbaik itu kapan. Ya. Ini ada di Indonesia. Ini paling sekarang Indonesia itu kalau posisi terakhir ketika ada konferensi, saya ngikut konferensi ayah sedunia di Brussels, Indonesia tuh masih posisinya 5 besar yang fatherless ini Bapak Ibu. Yang anak-anak kekurangan ayahnya, terutama kekurangan waktu ayahnya, gitu loh Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, apa itu contohnya Bapak Ibu? Ini contoh ya, contoh yang tadi saya sebutkan itu. Kalau anak laki-laki yang dia kekurangan waktu dari ayahnya namanya father hunger. Jadi anak laki-laki kekurangan waktu dari ayahnya. Kekurangan waktu yang mana nih ayah Irwan? Anak laki umur 10 tahun, 15 tahun, ayahnya nggak punya waktu untuk melatih kelaki-lakiannya. Seperti apa mencontohnya melatih kelaki-lakian itu? Anak laki-laki umur 10 tahun ke atas, bapak wajib kalau ada persoalan adabkan anak kepada dunia yang tidak seolah-olah. Pakat Pak? Karena 0 sampai 7 tahun itu dunia yang seolah-olah, gitu ya. Kalau punya bapak, anak muda laki-laki dan perempuan di usia 10 tahun ke atas, dia bilang, "Ayah, aku tadi dibully di sekolahan." Jangan ayah bilang, "Nanti ayah ngurus." Jangan Pak, karena di usia ini Nabi Ibrahim menghadapkan dunia yang sebenarnya kepada Nabi Ismail. Itu yang kita baca di As-Saffat 102. Gitu loh Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim disuruh sama Allah SWT, bilang sama anakmu gitu, maaf ya nak, ayah disuruh sama Allah untuk nyembelih loh Pak, nyembelih gitu. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nak pikirkanlah pendapatmu apa, gitu Pak Ibu. Jadi nanti ayah dan bunda punya anak 10 tahun ke atas, ada masalah, jangan misalnya gini, ya aku tadi dibully di sekolahan, kamu belajar aja biar ayah menyelesaikan. Nah itu nggak tepat sebenarnya ayah, karena di usia itu hadapkan dia seperti Nabi Ibrahim menghadapkan dunia yang sebenarnya kepada anak laki-laki, anak perempuan kita. Gitu ayah bunda ya. Nah, baik. Anak laki-laki ini, ayah bunda, anak laki-laki tidak optimal terabaikan kelaki-lakiannya, gitu ayah bunda. Nah, ini yang saya contohkan tadi itu. Kalau ayahnya nggak hadir di usia 9, 10 sampai umur 15, 16 tahun, anak laki-laki nggak ngerti gitu loh Bapak Ibu. Badannya laki-laki tetapi nggak muncul kelaki-lakiannya. Kenapa nggak muncul kelaki-lakiannya? Karena memang ayahnya nggak mencontohkan kelaki-lakian itu seperti apa. Itu ya bunda ya. Nah ini di bawah ini saya nggak mencantumkan data ayah bunda. Ini bapak bisa gampang sekali karena bapak dan ibu kerja di media. Betapa tingginya sekarang akses anak laki-laki kita yang father hunger ini, kecenderungan untuk homo itu sangat tinggi bapak dan ibu. Kemudian narkoba tadi sudah sebutkan, rapuh dan lumpuh. Rapuh dan lumpuh itu maksudnya ini ayah bunda. Kalau ada persoalan anak laki-laki kita, kalau dia flight, dia nggak mau fight. Kalau ada persoalan dia menghindar gitu loh Bapak Ibu gitu ya. Kalau ada persoalan nggak diselesaikan gitu ya bunda ya gitu ya. Baik. Kemudian anak perempuan namanya daddy issues. Kalau ayahnya terutama nggak punya meluangkan waktu gitu loh Bapak Ibu ya kepada anak perempuan. Jadi contohnya apa ini yang saya bebas yang saya pernah cerita di sini Bapak Ibu, saya izin dengan keluarganya. Saya dampingi terakhir itu ada anak perempuan kelas 2 SMA. Saya sudah cerita mungkin ya, kelas 2 SMA dan saya izin keluarganya. Sederhana aja Bapak Ibu.
anak kelas 2 SMA ini emang sama ayahnya itu dia apa ya? Kalau istilahnya pengasuhan tuh ayahnya itu cuman breadwinner. Breadwinner tuh cuman dia berhubungan dengan ayah itu cuma nyari uang gitu loh Bapak Ibu. Urusan sama ayah tuh mencari uang aja, uang sekolah ya, uang apa ya gitu ya. Oh jangan minta kalau ayah mau memuji dia, anak perempuan gitu Bapak Ibu ya. Nah, ayahnya aku nyari uang aja gitu Bapak Ibu. Nah kondisi anak perempuan kelas 2 SMA yang saya dampingi itu. Suatu hari Pak, dia pergi naik bus di halte, kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki kemudian melihat ke matanya, terus itu lihat ke matanya. Anak perempuan ini marah. Dia bilang, kenapa lo ngelihat gua? Gitu. Gua bilangin lo sama ini. Anak laki-laki bilang, lo bilangin aja. Gua bilangin lo sama polisi, lo bilangin aja. Gua bilangin lo sama orang tua, orang sekampung, lo bilangin aja. Anak laki-laki itu terus bilang nih, sederhana Pak, yang bilang ini. Dia bilang, kenapa gua ngelihat mata lo terus? Karena gua nggak pernah ngelihat mata seindah mata lo. Sederhana Pak. Saya dulu menilai kasus ini sederhana Pak. Dia bilang, hanya gara-gara itu saya bilang sama anak perempuan ini. Anak perempuan tuh marah. Besoknya dia tunggu di halte yang sama. Gitu Bapak Ibu ya. Dia marah nih. Tapi dia nunggu juga gitu loh Pak Ibu. Busnya udah jalan, yang arah ke sekolahnya udah jalan. Tapi dia nggak naik. Siapa yang ditunggu Bapak Ibu? Anak laki-laki tadi itu. Apakah anak laki-laki itu yang ditunggu? Bukan sebenarnya. Yang ditunggu apa? Pujian tadi itu Bapak. Kalau seorang ulama, Dr. As-Sobali mengatakan, ayah ini wajib, kalau punya anak perempuan, ayah wajib minimal 4 kali dalam sehari semalam, ayah memuji anak perempuan ayah. Karena begitu banyak orang predator di luar yang akan memuji anak ayah, dan dia ambil anak ayah. Gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan pelit-pelit ngomong sama ayah gitu. Masa memuji teman sekantor gampang gitu Bapak Ibu, memuji anak perempuan enggak, gitu ayah bunda. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari-hari berikutnya kemudian mereka berkenalan, maka terjadilah hubungan suami istri yang di luar pernikahan itu, gitu. Apa yang terjadi berikutnya? Anak perempuannya hamil. Dan anak laki-laki itu nggak bisa kita cari, Bapak Ibu. Nah, puncaknya adalah keluarganya memutuskan mencabut hubungan keluarga dengan anak perempuan ini. Nah, saya dampingi waktu itu, Bapak Ibu. Sederhana, ya sederhana. Si ayahnya bilang di sidang anak perempuan itu, kamu kenapa? Gitu. Hari ini kamu nggak boleh lagi bernasab ke saya. Saya cabut kamu dari kakak saya. Nggak boleh lagi panggil ibu ke ibumu. Oh gitulah Bapak Ibu. Anak perempuan ini santai aja. Dia bilang, ayahnya nanya, kenapa kamu menyerahkan itu kepada anak laki-laki yang kamu nggak kenal itu? Apa anak perempuan itu bilang? Sederhana. Saya akan pergi dari rumah ini. Cuman saya tanya gitu. Dia bilang, kalau bapak menanya itu ke saya, kenapa saya menyerahkan itu? Saya tanya, bapak kemana aja selama ini? Wah Allah, saya yang di sana tuh merinding Pak. Ya Allah. Saya bilang, betapa banyak ayah yang berpikir hanya urusan dengan anak perempuan itu nyari uang saja gitu loh Bapak Ibu. Banyak banget kasus yang terjadi, anak perempuan butuh dipahami, butuh dipuji, butuh dihargai gitu loh. Nah, sederhana seperti itu yang kita sebut dengan daddy issues. Adakah daddy issues di Indonesia? Tinggi sekali Pak. Tinggi sekali. Saya dalam sehari itu di lembaga saya hampir 12 lebih Pak. 12 lebih dalam sehari nanganin anak daddy issues dan father hunger. Ada yang lesbinya sangat luar biasa gitu ayah bunda ya gitu. Karena apa? Tadi itu ada belahan-belahan di dalam dirinya itu yang itu harusnya diisi oleh ayahnya, tapi ayahnya nggak ada. Ada ayahnya ada, tapi berayah tiada gitu loh Pak Ibu. Ada ayahnya secara fisik ada. Dia ayahnya berangkat bekerja, dia lihat ayahnya pulang main HP, dia lihat ayahnya secara fisik. Tapi dia nggak bisa bersulang jiwa, bersulang cinta dengan ayahnya gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Nah ini ayah dan bunda yang berkasih Allah, ini yang hancur di anak-anak kita ketika fenomena ayah tidak meluangkan waktu ke anaknya, gitu ya bunda ya. Bapak sepakat ya Bapak Ibu ya, bukan sharing time dengan anak tapi investing time, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan memberikan waktu luang itu sharing time, tapi adalah investing time. Bapak memang agendakan ketemu dengan anak perempuan ayah gitu. Agendakan itu maksudnya apa? Memang seperti Bapak mengagendakan pergi ke kantor. Kalau nggak pergi kantor masalah. Nah kalau nggak ketemu dengan anak Bapak 1 hari saja ada masalah. Nah, itu maksud saya yang meluangkan waktu itu. Ya, baik. Nah ini akibatnya dari ini ayah budaya yang ayah tidak meluangkan waktunya, ini rendah harga diri, perasaan marah dan lain-lain ya. Nah ini contoh lagi Bapak dan Ibu secara garis besarnya kenapa terjadi fatherless tadi itu. Anak-anak yang ayahnya hanya hadir secara fisik tapi nggak hadir secara psikologis itu. Secara sederhana itu ada di sini ayah ketika sebelum lahir 0 sampai 2 tahun ini anak-anak mengalami namanya feeling loss. Feeling loss itu adalah dia
berayah, a man but a boy ayahnya. Ayahnya laki-laki tapi sikapnya tidak laki-laki. Gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dia bermasalah dengan ibunya, maternal bonding. Maternal bonding itu adalah bonding antara dia dengan ibunya sangat-sangat tipis. Ibunya sudahlah bekerja tapi jarang meluk anaknya, jarang gendong anaknya. Pulang anaknya mau gendong sama dia bilang Bapak Ibu capek gitu ya. Padahal sebenarnya yang paling modal itu adalah maternal bonding. Nah, nanti kita jelaskan ini ayah ya. Di usia 2-4 tahun yang akan terjadi fatherless itu adalah ketika tokoh ayah di benak anak hilang. Apa tugas ayah di usia 2-4 tahun anak-anak kita? Ada namanya ayah di dalam pendidikan anak dalam Islam itu namanya terbiatul jinsiyah. Terbiatul jinsiyah itu pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu adalah nggak bisa dimulai kalau nggak kita latih namanya terbiatul syakhsiyah. Terbiatul syakhsiyah itu pendidikan kepribadian, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kapan kita melakukan pendidikan kepribadian itu? Adanya di usia 2, 3, 4 tahun. Nah, apa yang harus ayah tugaskan? Tugas ayah. Jadi ayah nanti punya anak laki-laki di usia 2, 3, 4 tahun. Kalau di dalam ilmu pengasuhan, ayah khususnya ayah wajib ayah main gulat dengan anak ayah. Maksud saya itu apa kayak gitu ayah yang sifatnya sentuhan fisik gitu ayah. Sentuhan fisik. Dalam rangka apa ini ayah Irwan? Dalam rangka mengajarkan kepribadian kepada anak laki-laki sejak dari usia dini. Sampai contoh ayah. Ayah kan main gulat nih dengan anak laki-laki. Main gulat, kemudian biasanya 2 menit, 3 menit itu masih ketawa-ketawa tuh ayah. Menit yang keempat leher kita dijekek tuh sama anak. Bapak Ibu ya. Nah, ini momen sebenarnya. Jadi ketika anak cekek leher ayah, ayah pegang tangannya, ayah bilang, "Nah, kamu anak laki-laki muslim." Tangannya anak laki-laki muslim bukan asal begini, bukan ini. Itu Bapak Ibu. Ngerti anak kita di usia 2-4 tahun? Enggak ngerti. Tapi Allah berikan kemampuan menyimpan yang luar biasa bahwa anak laki-laki itu tangannya harus begini-begini. Itu Bapak Ibu. Anak laki-laki itu kalau dia tendang ayahnya, pegang kakinya, ayah bilang, tapi jangan marah ya Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka memasukkan ke bawah sadarnya dia bahwa anak laki-laki itu kakinya begini gitu loh Bapak Ibu. Sama seperti ibu, ketika ibu punya anak 0 sampai 1,5 tahun, ibu kan gendong bayi itu, kalau bayinya sudah anteng itu, ibu kan nggak kemudian nggak megang WA, nggak nonton TV kan gitu ya Bunda ya. Ibu biasanya gini, kalau udah anteng bayinya, ibu pegang tangan bayinya. Apa yang ibu bilang? Nah, nanti tanganmu ini kalau sudah besar jangan memegang sesuatu yang diharamkan sama Allah. Gitu ya. Ngerti nggak anak ibu di usia itu? Nggak ngerti. Tapi Allah berikan kemampuan menyimpan. Anak kita di usia 0 sampai 2 tahun terutama ayah, dia mampu menyimpan hampir 4.000 kata-kata per days. Berapa lama dia simpan? Kemampuan yang Allah berikan 10 tahun dia simpan. Itu Bapak Ibu. Itu yang tadi saya sebutkan itu. Kalau adalah salah satu cara ibu masuk surga, ibu khidmat dengan anak ibu di usia 0 sampai 2 tahun. Itu ya Bunda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi nanti untuk apa kita jelaskan itu kepada anak laki-laki kita di usia 2 sampai 4 tahun? Supaya nanti sepanjang sampai dia umur 7 tahun masuk ke bawah sadarnya itu tangan anak laki-laki begini, kaki anak laki-laki begini loh Bapak Ibu. Kapan dia gunakannya? Di umur 9 tahun ke atas Di umur 9 tahun ke atas gitu. Nah, itu anak laki-laki, tugas ayah itu. Tuh anak perempuan apa ayah Irwan? 2 tahun, 2 tahun. Kalau ayah punya anak perempuan, biasanya gini ayah. Kalau itu pintu keluar rumah ayah gantungin jilbab bergok di sininya. Jadi paku gantungin jilbab bergok itu jilbab yang kecil tuh Pak ya, yang gampang dibongkar pasang. Nah, apa tugasnya ayah? Tugasnya ayah tadi adalah melatihkan tarbiyatus syakhsiyah, pendidikan kepribadian buat anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan ayah mau lari keluar, ayah halangin gitu ya. Tapi sambil bercanda ya. Jangan galak-galak gitu ya. Sambil bercanda. Kamu bilang, anak perempuan kita bilang, kenapa sih aku kan pengen main keluar. Ayah ambil jilbabnya, terus kemudian ayah sentuhkan, bilang ke anak perempuan, jaraknya jangan lebih dari 45 cm. Ya. Kemudian sentuh ya ayah ya. Ya Allah nak, kamu anak perempuan muslimah, Allah katakan, Rasul katakan ini auratmu, ini auratmu. Gitu lah Bapak Ibu ya. Kemudian pasangkan ke anak perempuan itu. Ngerti dia? Nggak ngerti Pak, tapi dia simpen. Berapa lama dia diberikan oleh Allah penyimpanannya? 10 tahun Pak. 10 tahun. Nanti mudah-mudahan Allah izinkan, nanti di usia 9-10 tahun, 11-12 tahun, dia dengan nggak terlalu membutuhkan effort yang kuat kita untuk melatihkan aurat gitu loh Pak. Nggak melatihkan malu ke dia. Kenapa? Karena kita sudah latihkan sejak dari kecil.
Gitu idealnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian 4 sampai 7 tahun itu anak-anak kehilangan tokoh dan peran ayah. Peran kalau tokoh itu fisik ya Bapak Ibu ya. Kalau peran itu lebih kepada psikologis. Saya tuliskan di sini 4-7 tahun ayah. Saya ambil contoh gini. Umur 7 tahun anak laki-laki ayah itu dia akan mengalami puncak tahap perkembangan spiritual di tahap perkembangan pertama. Di tahap perkembangan pertama itu 0 sampai 7 tahun. Jadi nanti anak laki-laki ayah khususnya itu umur 7 tahun itu kematangan spiritualnya itu mengalami puncaknya. Di saat itu Allah sudah memberikan kemudahan kepada anak laki-laki ayah dan ibu. Dia kenal mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sebelum umur 7 tahun kan kadang-kadang kita lihat anak laki-laki kita dia naik tangga dia bilang aku mau turun gitu Bapak Ibu ya. Padahal dia naik sebenarnya. Ya benar. Tapi di usia 7 tahun Allah sudah mudahkan dia mulai kenal tuh mana kanan, mana kiri, mana naik, mana bawah. Apa tugas ayah? Tugas ayah adalah karena itu puncak perkembangan spiritual di tahap pertama, ayah mulai kenalkan mana baik, mana buruk. Itu Bapak Ibu ya. Kalau dia minum makan tangan kiri, ayah katakan apa nak? Apa ya? Allah Rasulnya minum makan tangan kanan. Gitu Bapak Ibu ya. Umur 7 tahun itu ayah cobalah kalau sholat subuh pergi ke masjid bawa anak laki-laki ayah. Karena puncak perkembangan spiritualnya lagi tinggi-tingginya gitu lah ayah. Kalau ayah lagi jalan, ada pengemis, ada apa gitu, tanyain kepada anak laki-laki, abang lihat ini enggak? Ya, aku nggak kuat ngelihatnya ayah. Abang mau lakukan apa? Aku boleh nggak kasih uang gitu ya? Nah, ayah bilang ya Allah, Allah dan Rasulnya senang dengan anak yang suka membantu orang miskin. Gitu ayah ya? Gitu. Nah, ini tugasnya ayah. Nah, yang tadi saya sebutkan ayah. Jadi kalau anak-anak kosong di ruang-ruangan semacam itu, nggak ada kehadiran ayahnya, nanti kita menikmati hasilnya kelak kemudian hari ketika dia di masa dewasa. Baik. Nah, ayah yang muliakan bunda, yang muliakan Subhanahu wa taala, ini kebutuhan anak terhadap ayahnya. Anak butuh peran ayah itu sifatnya non tubuh. Ya, yang non tubuh itu anak butuh spiritual dari ayahnya, butuh emosional, butuh intelektual, butuh sosial. Ayahnya yang melatihkan itu, gitu Bapak Ibu ya. Melatihkan empati ke orang, melatihkan kontrol diri ke orang, itu dari ayah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau tokoh itu sifatnya tubuh, gitu. Jadi kalau dalam agama kita, ayah itu nggak boleh hanya sekedar mengurus tubuh anak. Jadi ayah itu nggak boleh hanya sekedar mencari uang, gitu loh Bapak Ibu. Tetapi ayah juga mengurus yang 4 ini. Karena amanahnya Allah kepada kita, khususnya ayah dan ibu, adalah tidak hanya persoalan fisik, tapi persoalan 5, gitu Bapak Ibu ya. Anak ini ditanya sama Allah kelak kemudian hari kepada kita, kaum laki-laki, tanyanya 5, gitu Bapak Ibu ya. 1 nanyain soal fisik. Pertanyaannya kata para ulama adalah uang dari mana kamu ambil untuk makan dan minum anakmu, gitu Bapak Ibu ya. Uangnya haram apa enggak, halal apa enggak, syubhat apa enggak. Itu 1 mengenai fisik. Yang kedua urusan spiritual. Nanti akan ditanya sama Allah, anakmu di usia 0 sampai 7 tahun, pendengarannya lagi hebat-hebatnya, berapa kali kamu baca Al-Quran setiap hari, gitu loh Pak Ibu. Apakah kamu memperbaiki bacaan Al-Quran kepada anakmu, atau jangan-jangan nggak pernah kamu baca Al-Quran ketika anakmu di usia 0 sampai 7 tahun, atau jarang, gitu loh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah urusannya emosional, ngelatih emosional. Seberapa banyak kamu menceritakan Rasulullah SAW kepada anakmu di usia 0 sampai 7 tahun? Karena emosional itu paling banyak itu ada di sirah nabawiyah. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya? Rasulullah sedih, Rasulullah marah, Rasulullah kecewa dan lain-lain. Nah, yang keempat kelima adalah persoalan intelektual dan persoalan sosial. Nah, ini yang kita maksudkan Bapak dan Ibu adalah anak-anak itu bagaimana tadi saya menyebutkan kenapa ayah tidak boleh memberikan waktu luang. Itu ayah benar. Harusnya ayah meluangkan waktu, ya benar. Karena pekerjaannya banyak ya. 5 pekerjaan. Kita Bapak Ibu ya. 5 pekerjaan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu Bapak Ibu, apa yang harus ayah lakukan? Ya. 1 adalah jadilah ayah yang hadir. Ayah yang hadir itu seperti apa? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian jadilah ayah yang juara. Nah, ayah yang hadir itu nanti kita akan lihat di tahap umur-umurnya, gitu Bapak Ibu. Nah, kapan umur ini ayah hadirnya apa, ayah hadirnya apa. Kemudian ayah yang juara itu nanti kita akan lihat Rasulullah menganjurkan kepada para ayah khususnya ada sekitar 12 momen, 12 waktu yang ayo bersamain anakmu, gitu loh Bapak Ibu ya. 12 waktu itu ya. Oke. Intinya Bapak adalah
ayah kita ini nggak harus hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Karena salah satu sorga kita itu ada di luar ayah. Ya, kita habis-habisan di luar karena kita adalah qawwam. Betul lah Bapak Ibu ya? Kenapa para ulama melarang kita, wahai para ayah, kalau kamu capek bekerja di luar, jangan bilang ke istrimu, aku capek mencari uang. Kenapa ya? Karena urusan kita capek mencari uang, urusannya bukan dengan istri, tapi urusannya dengan Allah. Begitu fitrah kita gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kita ngomong sama istri, oh lu enak, gue nyari uang, nggak usah, nggak ada urusan sama dia. Urusannya janji kita sama Allah begitu. Sama seperti ibu, aku capek nih ngurus anak atau apa. Itu nggak ada urusannya sama suami. Urusan ibu mengatakan itu berjanji sama Allah urusannya gitu. Jadi bukan urusan dengan suami. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadilah ayah yang hadir. Hadir itu ada 4. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hadir secara kronologis itu secara fisik. Fisik hadir gitu Bapak Ibu. Misalnya anak bilang, "Ya, sebelum ayah berangkat ke kantor, main yuk sama aku," gitu. Mainnya main fisik, main aja ya. Main aja. Ayah hadir secara kronologis itu nggak butuh waktu panjang ayah. Yang paling penting 1 menit, 2 menit selesai. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita bapak-bapak sering lakukan lah ya. Kalau anak kita mau berangkat, anak bilang aku nggak mau apa gitu. Kita naikin ke motor, biasanya gitu Pak ya. Kalau saya ngelakuinnya gitu ya. Naikin ke motor, muter kayak kemana kayak gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Kadang-kadang kalau waktu udah mepet banget, naikin ke motor, saya nyalain motor, saya injak, saya giniin gasnya, remnya saya pencet gitu Bapak Ibu. Remnya saya tekan. Anak senang banget tuh. Oh, gitu. Kayaknya dia jalannya jauh banget. Saya bilang, "Peluk ayah, peluk. Kita sudah mulai mau ngebut nih," gitu anak. Jadi anak senang. Itu fisik. Gitu Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian hadir yang berikutnya itu namanya hadir secara psikologis. Psikologis itu apa sih contohnya Bapak Ibu? Hadir secara kejiwaan. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak usia 9-10 tahun ke atas, kalau Bapak pulang, Ibu pulang, anak Bapak pulang, "Pak, tadi Pak di sekolahan apa?" Hadir secara psikologis itu gimana Bapak Ibu? 2 syaratnya hadir psikologis itu. Dengarkan anak dengan empati. Kalau bicara dengan anak, bicara dengan respect. Itu hadir secara psikologis. Maksud saya gini, kalau anak ngomong nih, "Ya aku tadi apa?" Ayah nggak usah ngomong. Ayah bilang gini, "Oh gitu ya nak. Oh ya gitu." Itu pas lah ya. Karena anak-anak nggak akan mencari jalan keluar ke ayahnya. Dia cuman pengen ayahnya ngerasain dia apa yang dirasain, nggak gitu loh Bapak Ibu. Oke. Kemudian hadir berkesabaran, nanti kita ngelihat Bapak dan Ibu. Ini rinciannya. Ini memang harus panjang Pak, kajian ini harus panjang secara detail, tapi secara sederhananya saya menggambarkan bahwa anak-anak kita di usia 0 sampai 21 tahun, 23 tahun itu ayah itu harus hadir di setiap tahap umur-umur ini. Bapak Ibu ya. Ini ambil contoh. Di usia 0 sampai 2 tahun ini memang mutlak ibu nih, Bapak Ibu ya. Ibu yang bekerja gimana ayah? Enggak apa-apa. Ketika ibu pulang, jangan sampai di rumah ngerjain yang lain, ngerjain anak itu loh Bapak Ibu ya. Karena dia butuh kehadiran secara fisik. Ya. Nah, apalagi ibu anak laki-laki. Anak laki-laki itu di usia 0 sampai 2 tahun, itu ibu kalau boleh membandingkan, ibu harus lebih banyak dipeluk anak laki-laki dibanding anak perempuan. Karena anak laki-laki yang bermasalah dewasa itu adalah anak bermasalah, dia kurang bonding di usia 0 sampai 2 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan. Ini ayah, apa tugas ayah di usia ini? Tugas ayah di usia ini adalah membuat ibunya dalam keadaan safe and secure. Itu tugas ayah. Jadi ibunya itu menghebatkan anak 0-2 tahun. Nah, tugas ayah apa? Menjaga ibunya safe secara fisik, secure secara psikologis. Jadi jangan sampai punya anak 2 tahun, jangan sampai istri bilang, "Bang, kontrakan gimana Bang?" Gitu, jangan sampai gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Karena itu harusnya secure. Karena si ibu ini sedang berjihad menghebatkan usia terbaik yang Allah berikan. Gitu Bapak Ibu. Pekerjaan yang paling berat sebenarnya di usia 0 sampai 2 tahun itu. Amanah paling hebat di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau begitu, hebatkan istri kita. Kan gitu ayah ya. Nah, safe secara fisik, secure secara psikologis. Jangan berantem-berantem. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi amankan psikologisnya di usia 0 sampai 2 tahun. Karena dia sedang usia 0 sampai 2 tahun, istri kita akan membacakan sirah nabawiyah kepada anak, akan mengkhatamkan Al-Quran kepada anak. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu butuh safe and secure secara fisik dan secara psikologis. Tadi saya sudah sampaikan Bapak dan Ibu, ini usia 2 sampai 7 tahun, usia 4 sampai 7 tahun, ayah bermain nih bersama anak. Ini waktunya ayah meluangkan waktu. Nah, ayah Irwan, saya capek nih. Gak apa-apa Pak,
pulang itu tadi saya sebutkan nggak usah waktu yang panjang. Ya, anak-anak tuh waktu 2 menit 3 menit aja sudah cukup tuh Pak dengan anak-anak kita. Tetapi dia menyimpan di bawah imprimnya, di bawah sadarnya bahwa dia punya ayah, gitu loh Bapak Ibu. Ya, 2 menit, mau 1 menit juga nggak apa-apa, tapi dicatat sama anak kita bahwa aku tuh punya ayah, secara fisik maupun secara psikologis. Nah, hadir secara fisik ini Bapak Ibu, secara fisik ini secara biologis, ini tahapan-tahapannya. 8-15 tahun ayah hadir secara fisik untuk mensimulasikan 2 pekerjaan besar ini. Mensimulasikan kelaki-lakian dan mensimulasikan keperempuanan kepada anak perempuan ayah. Baik, kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah mepet. Ini ayah hadir secara psikologis. Tadi secara fisik, sekarang secara psikologis. Psikologis itu ayah bunda misalnya gini. Ayah anak perempuan ayah, anak laki-laki ayah di usia 27 tahun, 4-7 tahun, ayah kalau bermain dengan dia itu tidak hanya bermain secara fisik. Tapi kalau misalnya gini ayah, ada perlombaan, ayah main lomba dengan anak laki-laki. Kemudian dia menang. Nah, kehadiran secara psikologis gimana Bapak Ibu? Berikan pujian. Gitu Bapak Ibu. Itu hadir secara psikologis ya, gitu. Jadi berikan pujian gitu ayah. Nanti ayah pulang nih. Ayah pulang, sepatu ayah taruh di rak sepatu. Gitu ya. Anak umur 0-7 tahun, dia sebagian besar Pak akan datang ke rak sepatu dan kemudian dia bilang, "Ini sepatunya di sini ayah," gitu. Padahal sepatu udah rapi gitu loh Pak. Dalam rangka apa sebenarnya? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ayah, tolong katakan secara psikologis, aku ini anak yang seperti apa. Kita udah 9 jam gak ketemu loh ya gitu. Apa yang diinginkan oleh anak kita? Pujian Pak, pujian gitu loh. Jadi ayahnya mengatakan, "Ya Allah nak, makasih ya sudah merapikan sepatu ayah." Itu yang dibutuhkan. Itu loh Pak. Itu kehadiran secara psikologis. Itu Bapak Ibu ya, gitu. Baik. Kemudian kehadiran ayah hadir berkesadaran, kita sadar betul bahwa anak itu amanahnya Allah. Tadi yang saya sebutkan gitu Bapak Ibu ya. 0-7 tahun, 8 tahun, ini arahannya Allah ini. Di An-Nahl 78 itu, kuatkan pendengaran, kuatkan penglihatan, hati nurani. Kalau anak kita ayah hadir di usia 8-15 tahun secara berkesadar betul bahwa anak amanah Allah, berarti cara terbaik mengurus anak di usia ini ada di As-Saffat 102. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Polanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nanti Bapak Ibu punya anak 15 tahun ke atas, kita sadar betul salah satu caranya adalah Allah menunjukkan bagaimana ayahanda Luqmanul Hakim mengurus remaja beliau, gitu Bapak Ibu ya. Karena di usia ini paling top merkotop nih Pak, ngurus anak-anak yang 15-16 tahun ke atas. Karena 15-16 tahun ke atas itu ayahnya harus menjadi ayah yang punya ketegaan dan ketegasan. Karena ayahanda Luqmanul Hakim sudah bicaranya tidak lagi negosiasi, kan gitu Bapak Ibu ya. Apa Bapak ayatnya menyebutkan apa? Semuanya sudah halal gitu Bapak Ibu. Wala tusyrik billah wala tusa'in khadakal linas wala tamshi fil ardi marha. Semuanya sudah halal. Gitu. Nah, baik. Kemudian ayah hadir berkesabaran, sabar gitu Bapak Ibu bahwa di usia 8 tahun ini nggak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Nggak ada anak yang soleh-soleha di usia 8 tahun. Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau ada anak umur 5 tahun masuk ke masjid, dia ketok pintu masjid, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dia datang ke saf yang pertama, dia salam imam, "Gimana imam, sehat, istri sehat apa ya?" Ini nggak normalnya anak 0-7 tahun nih Pak. Kalau anak 0-7 tahun dia buka pintu masjid, dia bilang, "Luas banget ya." Gitu. "Sayang nih mubazir nih kalau nggak lari-lari." Itu normal tuh Pak. Jadi anak 0-7 tahun itu jangan tuntut jadi soleh dan soleha. Yang dituntut menjadi soleh dan soleha di umur anak 0-7 tahun bapak ibunya. Itu Bapak Ibu. Karena dengan dia salah, dia butuh bagaimana contoh yang soleh dan soleha itu seperti apa. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Anak 0-7 tahun, dia makan minum tangan kiri. Dia minum tangan kiri depan bapaknya. Apa tugas bapaknya? Nunjukin makan yang benar itu seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Nggak pernah Pak anak yang 0-7 tahun itu anak yang apa gitu loh Pak Ibu yang soleh-soleh. Nggak ada Pak. Yang harus soleh itu adalah bapak ibu. Baik. Nah yang terakhir ayah dan bunda yang merupakan Subhanahu wa ta'ala adalah jadilah ayah yang juara di 12 waktu terbaik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ayah mudah-mudahan ini menginspirasi ayah dalam kehidupan sehari-hari. 12 waktu yang ditunjukkan Rasulullah SAW ini. Jadilah ayah yang terbaik di usia ini ya, di waktu ini.
Satu, pagi yang gembira. Jadi pagi-pagi itu Bapak bikinlah suasana yang enak, manfaatkan yang enak di pagi hari ya. Jadi apa contohnya ayah, bunda? Kalau saya mengusulkan gini ayah, pagi itu ayah dan ibu sepakat cara membangunkan anak, Bapak Ibu ya. Nanti kalau nggak sepakat, dampaknya ke anak. Bapaknya membangunkan dengan cara bapaknya, ibunya membangunkan dengan cara ibunya. Anaknya bingung, lah gua ngikut yang mana ini? Gitu loh Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah sepakat misalnya gini, bilang sama istri, Dek, kita membangunkan anak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah yuk, gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau nggak susah tuh Pak. Yang satu bapaknya dari Medan, ibunya dari Bandung. Ini mazhabnya berbeda nih, gitu ya. Khilafiyahnya luar biasa nih. Yang bapaknya membangunkan, gitu loh Bapak Ibu ya. Yang ibunya membangunkan cara yang lain. Apa yang terjadi? Bayangkan ayah, sepanjang hidup anak kita, dia nggak bisa bangun pagi hari itu dengan suasana yang nyaman. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Hanya persoalan sederhana saja, bapak ibunya nggak mau duduk gitu loh Bapak Ibu. Bilang sama si istrinya, Dek, gimana kalau membangunkan anak kita sepakat yuk caranya Rasulullah, jangan cara aku dan bukan dengan cara kamu. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah ini pagi hari. Kemudian waktu makan, bunda, waktu makan itu adalah waktu yang sangat luar biasa ya. Ayah manfaatkan waktu makan ini, ayah pikirkan apa value yang akan masuk di waktu makan ini. Gitu Bapak Ibu. Misalnya anak lagi makan, anak mau ngambil ayam depan kita gitu Bapak Ibu. Nah bapak pegang aja tangannya. Terus anaknya bilang, nah bapak, emang nggak boleh makan ayam apa gitu ya. Bapak bilang, ya Allah nak, ayah kalau melihat ayam ini, ayah ingat waktu kecil nak. Dulu waktu kecil ayah nggak pernah dapat makan ayam ini. Kenapa ayah? Karena kami dulu ayah hidupnya sangat miskin sekali. Tapi karena nenek, ibunya ayah kalau dekat sama Allah apa gitu, maka ayah masih bisa bertahan hidup semacam ini. Nah, kemudian anak biasanya yang saya lakukan dulu ayah ya, anak saya selalu bilang gini, kalau gitu kita doa buat mbah yo ya. Gitu. Awalnya dari itu ya, awalnya dari makan itu. Saya bilang gitu, iya nak, siapa yang memimpin doa? Biar aku aja. Nah dia doa tuh ya, gitu. Ya Allah, mbahku tuh apa-apa, gitulah Bapak Ibu. Ini karena persoalan makan. Bayangkan kalau makan, Bapak cuman konsentrasinya, makan, yang rapi, habisin, gitu loh Bapak Ibu. Jadi makan nggak bermakna sama sekali. Baik. Ayah bunda, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ini contoh saja ya, waktu makan Bapak Ibu catat aja, terutama ayah siang butuh disapa. Kalau gimana nyapanya Irwan? Anak saya sekolah, anak saya di rumah, nggak apa-apa. Ayah kirim WA ke istri ayah. Nanti istri akan bilang, nah ayahmu kangen sama kamu, lihatin WA-nya, gitu loh Pak Ibu. Itu salah satu cara untuk menyapa. Karena anak-anak di usia tertentu ayah fluktuasi dia konsentrasi itu hanya ada anak yang bertahan tuh sama 4 jam. 4 jam kemudian dia butuh recharge gitu ayah. Butuh ayahnya bilang bahwa ayah sayang sama anak dan lain-lain. Kemudian malam penuh makna. Ayah manfaatkan malam sebelum anak tidur, manfaatkan tanya ke anak, hari ini apa yang paling gak dilupakan nak, gitu. Nanti anak akan bercerita. Kalau ceritanya baik, ayah puji. Kalau ceritanya buruk, ayah delete. Kalau misalnya sebelum tidur, ayah bilang mana? Apa tadi hari ini apa yang gak bisa dilupakan? Tadi aku ngelempar kucing sampai kucingnya itu gini. Anak, ayah tutup tuh ayah. Ayah tanya kepada anak, kalau kita sama kucing itu gimana nak? Kita sama kucing itu harusnya disayang ya. Jadi gimana nak kita sama kucing besok gimana? Aku akan nyayang kucing. Itu Pak ya. Gitu. Secara ilmu karakter Bapak Ibu, kenapa kita harus ngomong sama anak kita sebelum tidur? Karena kalau karakter buruk yang dia bawa itu nggak kita delete, itu bertahannya hampir 2 tahun di dalam kehidupan. Baik, malam penuh makna. Ini dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan Bapak Ibu ke masjid jangan nggak ada ngomong-ngomongan gitu Bapak Ibu ya. Kalau pergi kemana jalan harus ada omongan sama anak kita, sama bocah kita. Jangan pergi ke masjid diam aja gitu Pak ya. Kalau pergi ke masjid misalnya dia ngelihat ada engkong naik tangga susahnya luar biasa, anak kita langsung diam gitu. Nah dia bilang ya itu engkong kenapa ya gitu. Jangan ayah bilang, udah jangan lu ntar di ini sama engkong lu gitu. Diam aja, jangan diam gitu Bapak Ibu ya. Kita bilang emang kenapa nak? Kenapa kamu ngeliat gitu? Aku kasihan sama engkong. Itu namanya dalam perjalanan gitu Bapak Ibu ya. Kalau naik motor jangan diam aja, anak diam kita diam gitu Bapak Ibu ya. Manfaatkan momennya. Kemudian waktu anak sakit, nah ini Masya Allah nih ayah bunda ya. Waktu anak sakit manfaatkan, sakitnya sedikit juga nggak apa-apa. Anak pulang, ayah pulang kerja nih. Nanti anakku bilang gini,
nih tadi luka nih, terutama anak-anak 0 sampai 7 tahun nih. Ini luka, aku sakit banget nih, sakit banget. Padahal enggak sebenarnya Bapak Ibu. Apa yang diinginkan? Ayahnya bilang apa? Segala sesuatu Allah yang memberikan sakit, Allah akan menyembuhkan juga nak gitu. Nah itu masuk tuh ke anak kita gitu Bapak Ibu ya. Baik, jangan kita bilang Allah gitu aja, ya, jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah naik kendaraan, kemudian saat makan bersama itu makan lebih dari 2 orang itu Bapak Ibu ya, makan bersama. Terus kemudian saat anak sedih, kemudian saat anak bimbang, kemudian saat unjuk prestasi, kemudian saat anak libur. Nah, gitulah Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayah bisa hadir tidak hanya memberikan sharing time, tapi ayah harus investing time. Tidak hanya memberikan waktu luang tetapi meluangkan waktu. Ayah bisa meluangkan waktu untuk temannya, untuk kantornya. Kenapa ayah nggak bisa meluangkan waktu untuk nanti yang Allah akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala kelak kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.